Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu mahasiswa, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk adik-adik mahasiswa yang masuk dalam perkuliahan farmakologi dan toksikologi. Minggu ini kita akan membahas materi tentang evidence-based medicine. Nah, seperti apa evidence-based medicine? Mari kita simak untuk materi kali ini. Evidence-based medicine sebenarnya adalah sebuah pendekatan sistematis dalam pengobatan yang menggunakan bukti ilmiah dalam pemilihan atau dalam melakukan atau dalam mempertimbangkan sebuah intervensi di pengobatan pasien. Nah, evidence-based medicine ini bisa dikatakan pengobatan berbasis bukti, di mana setiap intervensi yang diberikan oleh klinisi atau dokter itu memiliki bukti ilmiah yang cukup dan untuk membantu perkembangan kesehatan dari si pasien itu sendiri. Nah, kenapa kita butuh evidence-based medicine dalam pengobatan? Yang pertama, itu merupakan sebuah bentuk informasi tambahan atau terbaru dalam mengetahui prognosis atau diagnosis atau bahkan terapi yang dijalani oleh pasien, serta terdapat informasi-informasi tradisional di dalamnya, baik ini berkaitan dengan textbook ataupun penelitian yang terbaru yang bersifat adekuat, serta menambah pengalaman klinisi atau bahkan mungkin apoteker dalam memilih evidence-based atau dalam memilih terapi. Serta semakin banyaknya kita menemui pasien dan semakin banyak kita melakukan penelusuran evidence-based, maka pengalaman kita sebagai apoteker juga akan semakin bertambah dalam menghadapi beberapa kasus pada pasien-pasien tertentu. Ada beberapa hubungan atau beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih IBM dalam menentukan terapi atau apa pertimbangan intervensi yang baik untuk pasien. Yang pertama, kita harus memilih evidence base yang terbaik. Dalam hal ini kita harus memilih secara acak dan juga melihat dari segi variabel. Kemudian dari clinical judgment-nya, ya kita melihat risiko, benefit, dan tentu akan kita pertimbangkan pengalaman pada pasien-pasien terdahulu sebelumnya. Serta kita juga harus mempertimbangkan bagaimana sih si pasien atau pengalaman si pasien selama menjalani terapi itu. Nah, kemudian bagaimana cara melakukan atau memilih, ya. Jadi Anda harus mempertimbangkan risiko atau kerugian, kemudian diagnosis dari kasus yang Anda akan tangani, kemudian prognosis kasus tersebut seperti apa, perkembangan penyakitnya, hingga terapi yang digunakan. Anda hubungkan dengan kondisi si pasien pada saat ini, bagaimana pengalaman dia, gejala dan sebagainya, lalu Anda bisa memilih dan menyesuaikannya dengan evidence base yang akan Anda cari atau akan Anda pilih. Dalam tingkatan evidence base, systematic review dan meta-analisis menempati urutan yang paling atas. Artinya dia merupakan desain riset yang paling adekuat dalam evidence base, ya. Di bawahnya itu ada randomize, kemudian cohort, case control, dan yang paling bawah tentu adalah pengujian in vitro, ya, atau bahkan juga pengujian eksperimental menggunakan hewan coba, itu masih ada di bagian bawah, ya, untuk evidence base. Nah, bagaimana hubungannya, ya, atau bagaimana sih Anda melihat cycle dari evidence-based medicine? Ya, yang pertama Anda harus menentukan dulu pertanyaan klinisnya seperti apa. Kemudian Anda mencari textbook yang berhubungan dengan pertanyaan klinis tersebut. Kemudian menilai, melakukan assessment terhadap textbook tersebut atau bahkan artikel itu. Lalu menerapkan buktinya atau intervensinya. Nah, penerapan intervensi ini nanti akan dilihat, dievaluasi bagaimana hasilnya, apakah positif atau negatif. Kalau misalnya itu negatif, ya tentu Anda harus mencari evidence yang lain lagi yang bisa membantu atau menunjang untuk menunjang kondisi perbaikan kesehatan pada pasien. Ada beberapa evidence-based level yang harus Anda ketahui. Di antaranya ada yang melakukan derajat dari mulai 1A hingga derajat 4, ya. Di mana derajat 1A ini
punya evidence base yang berdasarkan riset design, RCT, systematic review, dan juga meta-analisis ya. Kemudian ada derajat di bawahnya lagi yang 1B, dia hanya berdasarkan dengan riset berbasis desain RCT saja, dan derajat 4 itu adalah derajat paling bawah biasanya. Nah, kalau berdasarkan guideline rekomendasi itu ada rekomendasi yang punya grade A sampai dengan N ya. A itu adalah rekomendasi yang paling direkomendasikan atau punya rekomendasi kuat, kemudian B itu yang moderate, dan N itu adalah derajat di mana kondisi tersebut atau intervensi tersebut tidak direkomendasikan untuk kasus yang mungkin Anda sedang hadapi sekarang. Nah, ini adalah website atau beberapa tempat Anda untuk mencari evidence base ya, mulai dari PubMed mungkin yang sering Anda mungkin sudah familiar ya. Kemudian ada Trip Database, kemudian Cochrane untuk mencari systematic review ataupun meta-analisis ya. Kemudian ada UpToDate, lalu ada drugs.com ataupun Medscape kalau misalnya Anda ingin demografi dari obat-obatan yang sedang Anda cari sekarang atau sedang Anda telusuri. Nah, ini adalah yang website-website yang harus Anda hindari ya, seperti WordPress, Blogspot, atau broadcast, atau laman hoax ya. Itu sebaiknya Anda tidak jadikan dasar atau bukti evidence base yang Anda gunakan untuk kasus Anda. Ya, jadi tetap Anda harus mencari artikel-artikel penelitian ya, minimal dengan desain-desain yang tadi sudah saya perlihatkan ya. Misalnya mulai dari eksperimental, kemudian observasional seperti case control, cohort, atau bahkan hingga RCT dan juga systematic review dan meta-analisis ya. Cara melakukan penelusuran, Anda bisa melakukan penelusuran secara manual ya, dengan textbook yang sudah Anda punya, atau bahkan dengan internet access, atau bahkan dengan database-database yang tadi sudah saya tunjukkan ya, dan termasuk di dalamnya itu adalah ebook. Nah, ini adalah sebagian contoh dari textbook atau ebook database yang bisa Anda cari ya. Jadi terkait dengan pediatri misalnya, atau terkait dengan kasus-kasus klinis, atau bahkan mungkin dengan beberapa kajian-kajian teknologi ya. Nah, ini ada beberapa contoh ya, seperti Martindale, kemudian ada pharmaceutical manufacturing ya, atau bahkan mungkin Anda ingin mencari tentang obat-obatan tertentu ya, dari bahkan hingga sampai senyawa kimianya Anda bisa cari di AHFS ini sendiri ya. Nah, langkah-langkah untuk melakukan EDM ya, atau tahapannya itu mulai dari clinical question ya. Apa pertanyaan klinisnya yang Anda mau cari, apa masalah klinisnya. Kemudian Anda baru mencari evidence-nya ya terkait dengan kasus tersebut. Lalu Anda melakukan critical appraisal ya, melakukan penilaian. Kemudian setelah Anda menilai dari critical appraisal, lalu Anda melakukan apply ya, aplikatif dari evidence-nya atau intervensinya. Lalu Anda mengevaluasi, mengkaji. Untuk critical appraisal sendiri mungkin kita akan bahasnya nanti minggu depan ya. Sekarang kita fokus dulu untuk bagaimana sih mencari evidence-nya. Yang pertama mungkin akan kita bahas bagaimana sih cara menelusuri ya permasalahan atau menentukan pertanyaan klinisnya ya. Pertanyaan klinis harus bersifat fokus ya. Artinya terarah dan tidak boleh yang ambigu ya. Jadi harus satu pertanyaan klinis. Misal contoh terkait permasalahan diabetes pada pasien geriatri misalnya. Jadi fokusnya hanya pada geriatri dan diabetes saja. Kemudian harus relevan ya. Misalnya Anda mau mencari tahu tentang prognosisnya, atau kajian tentang preventif terapinya, atau bahkan mungkin untuk terapi penyembuhan khususnya ya, itu bisa. Nah, kemudian pertanyaan itu harus bisa ditelusuri di database-database yang tadi sudah saya perlihatkan ya, karena ada memang beberapa yang tidak bisa ditelusuri karena mungkin ya kata kuncinya terlalu sempit ya, dan sehingga tidak ada kecocokan. Nah, untuk mencari di database-database tersebut ya, Anda harus menggunakan PICO ya. Jadi kita pakai tools PICO, di mana PICO ini adalah population, intervention, comparison, dan outcome. Nah, bagaimana caranya? Mari kita praktikkan secara langsung ya. Untuk bagaimana sih cara melakukan penelusuran PICO ya, kita pertama-tama masuk di database yang
Anda ingin cari ya. Pertama mungkin kita carinya di database PubMed saja. Nah, tadi PICO itu merupakan population, intervention, comparison, and outcome. Ya. Jadi misalnya saja tadi anggaplah kita mencari kasus pasien geriatri dengan diabetes ya. Kemudian Anda mau mencari ya. Jadi populationnya itu adalah pasien diabetes bisa ya. Kemudian geriatri kalau misalnya Anda mau tambahkan bisa juga. Kemudian interventionnya misalnya apa ya, misalnya tentang penggunaan DPP4 ya. Jadi Anda bisa tambahkan DPP4 inhibitor. Lalu comparison bisa Anda masukkan, bisa juga tidak ya. Kalau misalnya Anda memasukkan comparisonnya misalnya sulfonylurea ya, sulfonylurea. Lalu outcome-nya apa yang Anda ingin lihat ya? Misalnya blood glucose, atau bisa juga mungkin HbA1c juga bisa ya, terserah dari outcome apa yang Anda mau cari. Kemudian Anda kalau misalnya sudah tertulis seperti ini ya, Anda tinggal search saja. Nah, di sini ternyata tidak ada yang muncul. Artinya berarti kata kunci ini terlalu sempit ya, sehingga tidak muncul riset-riset yang Anda maksud. Mungkin kita coba hapus yang comparison-nya. Kemudian kita search lagi. Nah, baru ada yang muncul. Dan ternyata ada 2 yang muncul ya. Nah, ada 2. Nah, salah satu penggunaan PICO ini manfaatnya adalah mengerucutkan artikel-artikel yang Anda ingin cari ya. Di sini kita mendapatkan artikel yang punya desain randomized control trial ya. Ini juga randomized control trial. Jadi dari artikel-artikel ini dengan kata kunci ini kita akan mendapatkan artikel-artikel yang tentunya itu akan sangat membantu kita dalam memilih ya. Jadi mesin pencari ini akan membuat si mesin pencarian, atau dalam hal ini si database itu nanti akan mengeluarkan artikel-artikel sesuai dengan yang Anda inginkan ya, sesuai dengan kata kunci atau PICO yang Anda berikan. Nah, di sini bahkan Anda bisa mengatur ya, kalau misalnya Anda hanya ingin melihat abstraknya, atau Anda hanya ingin mencari yang punya full paper saja ya. Anda hanya ingin mencari yang punya full paper saja atau full text saja ya. Atau bahkan Anda ingin mencari beberapa desain ya, misalnya hanya mencari yang meta analisis saja, atau control RCT saja ya, atau review atau systematic review. Nanti Anda bisa pilih. Bahkan Anda bisa memilih itu terbitan tahun berapa. Jadi ini 1 tahun terakhir itu hanya ada 2. Coba kita akses untuk 5 tahun terakhir itu ada berapa. Nah, ternyata untuk 5 tahun terakhir itu ada 23 artikel yang muncul ya, mulai dari 2016 hingga dengan 2021. Dan bagaimana kalau misalnya 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir berarti mulainya dari 2012 ya. Mulai dari 2012 ternyata yang muncul itu ada sekitar 36 artikel ya. 36 artikel. Nah, di sini nanti Anda bisa mencari dari page 1 hingga page 4 ya, hingga atau page terakhir ya, tergantung dari apakah yang Anda cari itu ada di sini ya. Jadi tinggal Anda sesuaikan. Untuk itu bahkan Anda bisa mengcustom. Anda bisa mengcustom mulai dari yang pertama, misalnya mungkin Anda mau mencari tahun dari 2001 ya, itu Anda bisa custom di sini ya. Nah, jadi PICO ini sebenarnya tidak hanya bermanfaat untuk Anda gunakan pada saat pencarian evidence base ya, bahkan ini juga akan sangat membantu Anda untuk mencari artikel-artikel yang berhubungan bahkan dengan penelitian Anda ya. Dengan PICO ini, dengan menentukan PICO, Anda bisa mengerucutkan atau memilih secara spesifik artikel yang Anda cari yang berhubungan dengan case yang Anda telah untuk saat ini ya. Jadi PICO ini bahkan bisa Anda perlebar lagi ya dengan menghapus beberapa kata kunci ya. Misalnya Anda tidak mau hanya melihat dari blood glucose ya, Anda tinggal menghapus blood glucose-nya saja. Anda hanya ingin mencari pasien diabetik geriatri dan DPP4 misalnya, dan Anda ingin mencari yang lain secara luas ya, tentu akan muncul lebih banyak lagi ya. Ini munculnya 84 artikel, dan bahkan kalau misalnya kita cari dalam artikel 1 tahun terakhir ya,
itu ternyata yang muncul ada 12 artikel. Nah, ini tinggal Anda cari saja. Anda mau yang sifatnya case control ya, desainnya case control, atau bahkan mungkin Anda mau dengan desain yang lainnya seperti tadi RCT. Jadi Pico bisa Anda gunakan untuk melakukan pencarian dan menspesifikkan artikel atau evidence yang Anda cari nantinya, sehingga artikel atau evidence yang Anda cari itu tidak terlalu banyak dan akan mempermudah ya. Dan bahkan tidak hanya Anda gunakan untuk mencari evidence, bahkan untuk mencari artikel atau penelitian yang nantinya akan berhubungan dengan skripsi atau penelitian Anda, itu juga Anda bisa cari dengan menggunakan metode yang sama ya. Nah, ketika itu nanti sudah mendapatkan ya Pico yang relevan, baru Anda bisa melakukan critical appraisal atau penilaian. Untuk critical appraisal nanti kita akan lanjutkan di materi yang minggu depan ya. Nah, kalau misalnya Anda tidak mendapatkan artikel yang sesuai, ya tentu Anda harus merubah Pico-nya ya, harus merubah kata kuncinya dan melakukan pencarian ulang. Dan hal ini bisa Anda lakukan secara berulang-ulang di semua database ya. Adapun beberapa database yang bisa Anda cari, kalau untuk yang clinical journal ya berhubungan dengan farmasi klinik, Anda bisa mencari di ESMO, Trip Database ya, PubMed seperti yang tadi, Cochrane ya. Kalau misalnya Anda hanya mencari yang spesifik ke meta analisis ataupun systematic review atau bahkan yang lain seperti IPSA ya, Anda juga bisa mencari di situ. Nah, ada beberapa desain research ya yang bisa Anda jadikan acuan. Jadi kalau misalnya Anda ingin mencari pertanyaan yang mengenai intervensi, Anda bisa mencari desain RCT. Kalau pertanyaan Anda berupa etiologi atau faktor risiko, Anda bisa mencari desain penelitian yang RCT, cohort, ataupun case control. Atau bahkan mungkin Anda ingin mencari tentang diagnosis ya, Anda bisa mencari desain cross-sectional ataupun consecutive sample ya, yang sifatnya random juga. Nah, sebagai contoh, seperti kayak Anda ingin mencari perbandingan efektivitas penggunaan obat pantoprazol dan omeprazol pada pasien yang lansia, atau bahkan mungkin pasien diabetes dengan nefropati yang menggunakan amlodipine, atau bahkan pasien diabetes yang mengalami gangren. Nah, ketiga kasus ini bisa Anda cari untuk Pico-nya ya. Anda bisa mencari untuk Anda bisa membuat Pico-nya kemudian dilakukan pencarian. Nah, sebagai contoh, pada kasus yang pertama, Anda bisa menggunakan kata kunci pada database yaitu pantoprazole and omeprazole effect for geriatry yang berhubungan dengan. Atau pada kasus kedua, Anda bisa menggunakan kata kunci diabetic patient use amlodipine with nephropathy. Dan pada kasus ketiga, Anda bisa mencari dengan kata kunci food diabetic antibiotic with MRSA. Ya, jadi kata kunci ini bisa Anda cari di data atau Anda gunakan di database untuk melakukan pencarian. Nah, sebagai sesi terakhir atau sesi penutup, saya akan berikan tugas di mana Anda harus mencari beberapa IDM ya, contoh IDM untuk penyakit-penyakit di bawah ya. Dan Anda harus uraikan setiap intervensinya itu ada dalam grade apa IDM-nya, A, B, 1A, 1B, dan seterusnya. Untuk kasus hipertensi, diabetes, dan hiperlipidemia. Baik, demikian untuk materi pada hari ini tentang IDM, dan sampai jumpa di materi berikutnya terkait dengan critical appraisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.